Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kegiatan kajian tauhid atau akhlak pada setiap hari Ahad pekan yang kedua. Alhamdulillah kajian pagi hari ini hari Ahad tanggal 23 Syawal tahun 1447 Hijrah yang bertepatan dengan tanggal 12 April 2026. Semoga kajian pada subuh hari ini dapat meningkatkan keimanan kita di dalam beribadah, insyaallah. Salawat dan salam semoga tersurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai pada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sama teman-teman yang saya hormati, ada informasi ini dari Bapak Ketua RW dan Ketua DKM ya, untuk kegiatan yang kepada Bapak Ibu yang merasa sedang sakit batuk gitu. Ini ada informasi dari Bapak Ketua RW dan Bapak Ketua DKM, ada pemeriksaan dahak yang direncanakan itu hari besok, hari Senin tanggal 13 April 2026, waktunya pada subuh. Jadi Bapak Ibu yang ingin diperiksa dahaknya nanti akan diambil dahaknya untuk diperiksa di laboratorium di Puskesmas Jajawai. Jadi besok pagi ya, hari Senin gitu. Nanti disiapkan untuk menampung dahaknya itu sudah disiapkan. Jadi bapak yang merasa sakit batuk nanti akan diperiksa, dan ini tidak ada biaya, jadi alias gratis gitu. Dan di masalah di grup RW, grup RW juga ada jamaahnya, itu sudah ada edarannya ya, melalui surat edaran grup WA. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan kajian pada subuh pada hari ini seperti biasa yang akan memberikan kajian atau tausiah kepada kita semua, yaitu yang terhormat Bapak Ustadz Insinyur Haji Abu Yahya Purwanto. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Mari kita simak bersama, semoga apa yang beliau sampaikan akan menambah ilmu bagi kita dengan meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah kita sehari-hari. Di akhir acara ada pertanyaan dari para jemaah, insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Ustaz. Kemudian sebagai acara penutup, pada jamaah jangan pulang dulu, tapi belum ada konsumsi dari ibu-ibu. Tapi tadi malam Pak Ketua DKM sudah sepakat katanya untuk nasi kuning aja ada, dan kita sudah siap belum nanti nasi kuningnya. Insya Allah siap ya nasi kuning dari Dadan. Jadi sarapan pagi bersama di teras masjidnya. Ada yang kelupaan itu saya untuk Ahad depan insya Allah tanggal 19 April ada rencana ada pelepasan calon jamaah haji dari jamaah Sibrulima. Insya Allah ada tiga setengah pasang ya, ada 3,5 pasang itu, karena yang satu cuma setengah. Ada 3,5 pasang insya Allah dari jamaah Sibrulima, dan insya Allah akan dilaksanakan tanggal 19. Jadi mungkin ada kajian bikin dulu, kemudian nanti
setelah kajian kemudian ada pelepasan salam jamaah acaranya. Mungkin dari kami cukup sekian. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz kan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah jemaah sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, jadi sudah disampaikan hari ini sudah tanggal 23 ya, 23 bulan Syawal tahun 1447 Hijriah. Dan ini merupakan kebaikan buat kita bahwa masih di bulan Syawal kita melangsungkan thalabul ilmi, kita melangsungkan kajian yang mudah-mudahan dengan dimudahkannya kita melakukan kebaikan-kebaikan lagi setelah bulan Ramadan. Itu menjadi salah satu tanda, salah satu ciri ibadah kita diterima. Jadi kalau ibadah kita diterima, kita diampuni dari dosa-dosa, kita dijadikan orang yang lebih bertakwa, bahkan semoga kita termasuk orang yang dibebaskan dari siksa neraka. Amin. Oleh karena itu, karena belum sempat menyalami satu persatu, saya masih bisa mengucapkan tahniah, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga Allah menerima amal ibadah kami maupun amal ibadah kalian ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, biasanya kajian akidah yang disebut oleh Pak Yono tadi sebagai kajian akhlak juga, itu gimana saya, yaitu apa, tauhidnya, yang penting isinya adalah tauhid. Tapi ini ada pesanan dari Pak dosen yang Dewi. Nah, kali ini kita akan membahas evaluasi proses Ramadan ya. Karena judulnya bagus, saya setuju Pak, saya pakai judul itu ya. Jadi evaluasi proses Ramadan adalah bagaimana kita introspeksi, terposliro ya, sadar diri apakah betul kita termasuk orang yang sudah lulus, sudah sukses, sudah menang dalam menempuh ujian Ramadan, dalam menempuh ibadah Ramadan. Sementara doa kita tadi kan, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga menerima ibadah kami dan kalian. Padahal ibadahnya sudah dilakukan. Ibadahnya sudah dilakukan, lalu kita berdoa semoga diterima. Jika nanti telat, jika nanti telat, sebagaimana kalau ada orang meninggal, lalu kita doakan semoga dia husnul khotimah. Jika nanti telat, gitu kan, mau nangis didoakan anak semoga husnul khotimah. Bukan begitu. Jadi jangan terlalu pakai logika ya, jangan pakai logika. Harus kita paham apa di balik itu. Apa di balik doa taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian yang dulu dilakukan di bulan Ramadan kan gitu. Yaitu tadi ada evaluasi, ada pembuktian bahwa kita layak menjadi orang-orang yang memang diterima ibadahnya. Maksudnya ada ciri-ciri orang yang diterima ibadahnya. Wujudkan ciri-ciri itu pada diri kita. Nah, gitu.
MC berartinya. Jadi ibadah Ramadannya sudah berlalu, tapi kita ingin ibadah itu diterima padahal sudah dilakukan. Maka caranya yaitu wujudkan ciri-ciri orang yang diterima ibadah. Seperti apa itu? Bahkan ciri yang paling mudah dan paling jelas adalah orang yang terus beramal, ya, terus beramal. Faida farota fansok wa ila rabbika farghab. Nah, itu ciri yang paling jelas orang yang diterima ibadah Ramadannya adalah ketika selesai melakukan satu ibadah, siap-siap untuk ibadah berikutnya. Kemudian berharapnya juga hanya kepada Allah semata. Ini ciri yang paling mudah. Selesai sahur Ramadan, siap-siap sahur Syawal, ya. Selesai ibadah sholat malam Ramadan, siap-siap di bulan Syawal ini harus ada sholat malam minimal witir atau bila perlu sholat hajat. Ya. Kita banyak usulkan di bulan Ramadan, di Syawal juga kan banyak berbagi, mudik, bagi-bagi renceng. Itu juga bagian dari melanjutkan amal-amal Ramadan. Ya, jadi kita evaluasi, betulkah kita sudah mewujudkan ciri-ciri orang yang diterima amalnya. Para salafus saleh dahulu setelah Ramadan 6 bulan berikutnya terus berdoa biar ibadah Ramadannya diterima. Berdoa saja ya tidak, mereka mewujudkan ciri-ciri orang yang diterima amalnya. Menjelang Ramadan 6 bulan berikutnya berharap, ya Allah sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Berharap saja tidak, mempersiapkan diri bagaimana kalau kita sampai lagi di bulan Ramadan, sehingga apa? Sehingga seluruh bulannya Ramadan, nah gitu. Seluruh bulannya Ramadan itu jadi dihadirkan Ramadan itu setiap bulan dan kita mencintai bulan Ramadan. Walaupun ada hadis dhaif, hadisnya dhaif ya, tapi maknanya masih boleh kita ambil pelajaran. Jadi kalau hadis dhaif tapi maknanya bagus, kita sebut saja kata-kata hikmah gitu aja ya. Ya, jadi konon diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan min khairin la tamannaw sanata kullaha Ramadan." Kalau saja umatku tahu apa-apa yang ada di bulan Ramadan, kebaikan-kebaikan, mereka akan berangan-angan seluruh tahun bulannya semuanya Ramadan. Tapi kita kan nggak begitu ya. Kita nggak begitu, kita ingin Ramadan setiap bulan Ramadan, nggak juga kan gitu. Makanya di sini lemah. Tapi dari sisi maknanya Ramadan itu memang banyak kebaikan. Nah, bukan berarti seluruh bulan jadi Ramadan, tapi bawalah Ramadan itu sepanjang bulan berikutnya. Dari sisi tadi 6 bulan setelah Ramadan membuktikan diri sebagai orang yang diterima amalnya. 6 bulan sebelum Ramadan kita berharap, bersiap-siap untuk memasuki Ramadan berikutnya. Nah, mengapa setelah selesai satu amal kita harus terus beramal? Karena pasti ada lanjutannya. Misalnya setelah sholat kan ada zikir, idza faragta fansab, kan gitu kan. Setelah Ramadan kita ada saum Syawal. Setelah itu ada bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji, kalau yang tidak berhaji kita juga berkurban. Bahkan 10 hari pertama Zulhijjah itu juga hari-hari terbaik sepanjang tahun. Ya, dalam hadis disebutkan bahwa mamin ayyamin, tidak ada satu hari pun al-amalu shalihu fiha, jika beramal soleh di dalamnya, ahabu ilallah, lebih dicintai Allah, min hadhil ayyam, daripada hari-hari 10 hari pertama Zulhijjah ini. Kalau ini hadisnya sahih ya. Jadi tidak ada satu hari pun di seluruh tahun yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah dibanding dengan 10 hari pertama Zulhijjah. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah, wahai utusan Allah, bagaimana halnya dengan jihad fi sabilillah di hari-hari lain? Apakah itu tidak lebih dicintai Allah daripada orang beramal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah? Qala beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, wal jihad fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah pun tidak lebih daripada amal-amal soleh di
binafsihi wa malihi summa lam yarji bi min syari'. Seseorang membawa seluruh hartanya untuk berperang, dia juga ikut berperang, lalu dia tidak kembali, hartanya pun habis. Ya. Baru itu setara dengan orang beramal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah. Artinya jangan lengah kita, harus terus waspada, jangan merasa bebas. Alhamdulillah kalau kami beres bebas, masih ada. Nah itu masalah itu. Banyak orang lupa, ya lupa bahwa Ramadan itu harus dibuktikan sekarang. Kebanyakan dosa ibadah Ramadan dan setelah Ramadan beda dari urusan itu, kebanyakan begitu. Kebanyakan juga udah lepas di gedogan, itu kata orang Jawa, merasa bebas. Padahal kan saya sering menyampaikan, ketika Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, ya setan-setan merasa terbelenggu. Jadi mau orang lepas Ramadan merasa bebas dari orang atau setan kayak gitu. Paham nggak? Jadi ketika Ramadan setan dibelenggu, kalau setelah Ramadan kita malah merasa bebas berarti orang setannya tuh gitu kan. Ya. Jadi harusnya setelah Ramadan kita bersyukur. Alhamdulillah saya sudah selesai melaksanakan ibadah Ramadan, tinggal membuktikan bahwa kita betul-betul telah tersibuk, telah tercelup, ya, tercelup dengan ibadah Ramadan, yaitu di bulan Syawal ini. Sibghat Allah, celupan Allah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Tidak ada yang lebih baik celupannya dari Allah, wa nahnu lahu abidun. Maka kami terus-menerus hanya beribadah kepada Allah saja. Itu surat Al-Baqarah 138. Orang yang tercelup oleh celupan Allah itu ibadahnya sudah menjadi sifat. Ibadahnya itu seluruh hidupnya hanya untuk ibadah kepada Allah. Karena beda dalam bahasa Arab, kalau sudah disebut sebagai fa'il, fa'il itu orang yang mengerjakan, itu berarti sudah melekat, sudah menjadi sifat. Ya, kalau hanya sebagai fi'il, maka itu baru pekerjaan, baru pembiasaan, belum menjadi sifat. Ya, seperti apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu pekerjaan. Saya sedang beribadah hanya kepada Allah saja, saya mohon pertolongan hanya kepada Allah saja, dan saya berusaha membiasakan untuk terus begitu. Itu baru pekerjaan. Tapi kalau sudah wa nahnu lahu abidun, dan kami hanya kepadanya abidun, maka harus ditambah senantiasa, ya. Dan kami hanya kepadanya senantiasa beribadah, sudah menjadi sifat. Kalau sudah menjadi fa'il dalam bahasa Arab itu sudah menjadi sifat. Makanya kalau kita ditanya hal tu'minu billah, ya, apakah kamu beriman kepada Allah? Boleh dijawab u'minu billah atau amantu billah. Boleh dijawab aku beriman kepada Allah. Kalau kita ditanya hal tu'minu billah, u'minu billah atau amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tapi kalau ditanya, ini masalah akidah ya, banyak orang yang nggak ngerti, tapi ini perlu saya sampaikan. Masalah akidah itu kadang-kadang hal ini kayak kecil tapi detail ya. Kalau kamu ditanya hal anta mu'minun, apakah anda seorang mukmin? Jawabannya beda. Jawabannya harus ana mu'minun insyaallah. Kenapa tadi nggak pakai insyaallah? Karena pekerjaan. Apakah kamu beriman kepada Allah? Saya beriman kepada Allah. Saya sedang beriman kepada Allah. Tapi kalau ditanya apakah anda seorang mukmin, maka jawabannya harus ana mu'minun insyaallah. Ya. Saya orang yang beriman dan akan terus beriman insyaallah. Begitu maksudnya. Lebih pada saya. Dan sekarang insyaallah ke atasnya. Jadi orang yang tersipuh ya, terwarnai dengan ibadah Ramadan itu, nantinya ibadah itu akan jadi kebiasaan, akan jadi wa nahnu lahu abidun. Orang yang senantiasa beribadah hanya kepada Allah saja, tidak tergeser lagi. Disebutnya teh istiqomah ya, istiqomah. Nah ini lanjutannya ya. Jadi evaluasi proses Ramadan
innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, orang yang mengatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah di atas siratal mustaqim, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan sering turun kepada mereka. Ya, jadi kita harus mencari waktu-waktu turunnya malaikat di sepertiga malam terakhir, ya, ketika majelis ilmu seperti ini, ya. Kemudian ketika kita betul-betul ya tadi melakukan suatu pekerjaan dengan rutin, dengan konsisten, ya, itu adalah saat-saat mereka turun. Nah, apalagi nanti ketika mau meninggal, ya, ketika mau meninggal, maka kita berharap Allah menguatkan kita, jangan sampai mati dalam keadaan suul khotimah. Itu biasanya malaikat di sana menguatkan, ya. Menguatkannya dengan apa? Allah takhafu, janganlah kamu takut, wala tahzanu, janganlah kamu sedih, wa absyiru bil jannah, gembiralah dengan akan mendapatkan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Nah, ini ciri berikutnya. Kalau tadi orang yang tersepuh dengan Ramadan itu dia tetap beramal, dia tetap hanya kepada Allah saja ibadahnya, dibuktikan dengan lebih tenang dalam menghadapi urusan dunia, ya. Tidak takut, tidak sedih, ya, tidak gelisah, ya. Walaupun tidak diantapani tadi, ya, antara cinta tapi tak berani. Aslinya dari Garut, ya, kalau berlarut-larut, ya. Ustadznya dari Lembang, dilema dan bimbang, tapi tetap bisa sari jadi, ya. Saya ridho apapun yang terjadi, jadi nggak jadi masalah, gitu kan. Jadi tidak berlebihan dalam menyikapi dunia, biasa saja. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Takut berkaitan dengan yang belum terjadi. Yang belum terjadi bisik itu istilah bahasa Sunda, Inggris kubisi, rempang kusukan, karek bisi, karek sugan sudah ditakutkan, gitu kan. Itu bahaya itu. Sudah, jangan takut yang belum terjadi. Wala tahzanu, jangan sedih terhadap apa yang sudah terjadi. Padahal membareto orang itu beli imahnya, beli emas, itu bisa jadi saudara. Betul, emas mau bisa dipakai sare itu. Itu sedih terhadap apa yang terjadi kan, gitu kan. Dan gitu kalau urusan dunia masa gede-gede gitu kan. Nah, jadi masalahnya karena kita tercium terlalu cinta dunia, makanya orang yang tersepuh, ya, terwarnai, ya, tersibuk dengan ibadah Ramadan itu jadi ringan dengan hidupnya itu, tenang aja, gitu kan. Kenapa? Wa absyiru bil jannah, lebih berharap nanti mendapat kehidupan yang terbaik, yaitu surga, ya, lebih mengejar akhirat. Nah, ini yang jangan hilang setelah Ramadan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, berlomba-lombalah kamu untuk mendapat ampunan Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ardh, dan mendapat surga yang seluas langit dan bumi, uiddatil muttaqin, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Sabiqu, berlombalah kamu ila magfiratin min rabbikum, untuk mendapat ampunan Allah, wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardh, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih, yang disediakan dengan orang yang benar imannya kepada Allah dengan tauhid, dan benar imannya kepada utusan-utusan Allah dengan taat kepada syariat, dengan beribadah sesuai sunnah. Nah, itu imut disebutnya, ya. Ikhlas dan mutabaah. Ikhlas karena Allah semata, mutabaah mengikuti Quran dan sunnah, lain sudah dicenah. Nah, itu syarat diterimanya amal. Syarat kita boleh berharap masuk surga, maka kita harus berjuang. Niat kita harus ikhlas billahi ta'ala. Amal kita harus mutabaah, harus mengikuti sunnah. Tinggalkan syirik, tinggalkan bid'ah, tinggalkan maksiat. Nah, itu baru kita selamat. Nah, jadi banyak, kemarin juga ada ibu yang bilang saya, Ustaz, selama ini saya suka berpikir Ramadan itu salah beda deh. Itu
musibah terus. Ada juga ustadz yang berlebihan mengatakan ibu-ibu sekarang ini bulan Syawal, Syawal itu peningkatan. Jadi seharusnya di bulan Syawal ini kita lebih daripada bulan Ramadan. Namanya itu mungkin, itu mungkin kalau lebih dari Ramadan. Jadi bagaimana dong? Bulan Syawal ini harus lebih dari bulan sebelum Ramadan, yaitu bulan Syaban. Ramadan udah maksimal kita, Allah yang menjaga kan gitu. Jadi setelah bulan Syawal kita lebih baik dari bulan Syaban. Untungnya apa? Untungnya memang kita banyak kekurangan. Jadi sekarang banyak kesempatan untuk diperbaiki kan gitu ya, untuk menambah. Dari Imam Syafi'i kan ya. Imam Syafi'i itu pernah galau ya, galau itu maksudnya itu galaunya Imam Syafi'i bukan seperti kita. Kenapa saya kok lupa ya di sini, kok saya lupa ayat ini gitu. Padahal tadinya beliau itu mungkin ya hafalannya kuat banget. Lalu nanya kepada Imam Waqi, Syakautu ila Waqi su'a hifdi, ditulis dalam bait syair Imam Syafi'i ya. Aku mengeluhkan kepada guruku Imam Waqi tentang kacaunya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi membimbingku, tinggalkan maksiat kamu. Ya, wa akhbarani bi anna ilma nurun, dan Imam Waqi memberitahu ilmu itu kan cahaya, wa nurullahi la yuhdadil arsi. Cahaya Allah tidak mungkin akan menuntun orang-orang yang tetap bermaksiat. Jadi kalau maksiat terus nggak mau tobat, nggak mungkin kamu bakal bisa tercahayai oleh ilmu yang benar. Padahal Imam Syafi'i ya teh, merenung Imam Syafi'i, saya maksiat apa ya? Gitu kan. Saya maksiat apa? Konon namanya riwayat. Beliau akhirnya ingat, oh ya saya pernah karena sibuknya murojaah menjaga hafalan, saya pernah berjalan di belakang wanita tanpa berusaha mendahuluinya. Ya. Padahal ya berjalan di belakang wanita itu lebih berbahaya daripada berjalan di belakang singa. Ini zaman dulu. Kalau berjalan di belakang wanita tidak berusaha mendahuluinya itu lebih berbahaya daripada berjalan di belakang singa. Bukan wanitanya yang berbahaya, si laki-lakinya itu mendapat bahaya, itu maksudnya ya. Laki-lakinya kan mendapat bahaya lebih daripada bahaya dan yang didapat dari singa. Ya. Akhirnya Imam Syafi'i bertobat dan akhirnya kembali hafalannya. Akhirnya beliau kuat lagi hafalannya. Hari orang itu lebih ternyata, ya. Bukan hanya berjalan di belakang wanita, paharep-harep, ya. Paharep-harep terus hafalannya kaciri gitu kan. Ningali ka luhur geulis, ningali ka tengah aduh lebih bahaya deui. Tungkul anggar deui. Ya. Jadi tutup turna. Belum kaciri kabeh. Kabar baiknya kita nggak punya hafalan, jadi gak goyang. Itu kabar baiknya. Ada tahu sudah jatuh tertimpa tangga. Jadi orang punya rasa menang musibah, padahal orang bakal maksiat gitu kan. Itu bukan kabar baik gitu. Tapi ya sekarang, jadi kita harus berpikir ya. Di bulan Syaban jarang sholat malam atau nggak pernah, sekarang mau berjuang. Di bulan Syaban jarang buka Quran, sekarang mah di bulan Syawal atau aku sebulan Ramadan orang senang dengan Quran, ayo nanti terus baru acara gitu kan. Di bulan Ramadan kita menuntut ilmu ya, alhamdulillah sekarang mulai pengajian gitu kan. Di bulan Ramadan kita bersedekah ya, sekarang juga harus mencintai sedekah. Di bulan Ramadan kita meninggalkan maksiat ya, sekarang juga kita evaluasi lagi ya. Ya, kemaksiatan besar kita tinggalkan, ubah kebiasaan buruk jadi kebiasaan baik ya. Jadi kalau kita bisa berubah dari sebelumnya, itulah tanda Ramadan kita berhasil ya. Itu ada dalam buku Agi menulis buku kecil tipis ya, judulnya teh Kepompong Ramadan. Kepompong Ramadan artinya bulan Ramadan dianggap sebagai kepompong. Kepompong itu mengubah bulan menjadi kupu-kupu. Jadi buktikan sekarang kupu-kupuan kita. Ya kita jadi makhluk yang lebih baik, kepribadian kita lebih baik gitu. Baru nanti terbukti bahwa Ramadan kita diterima ya. Sebenarnya yang mengubah bulan menjadi kupu-kupu itu bukan hanya Ramadan,
Tapi setelah kita bersahabat, oh ya kita saling melengkapi, kita saling mengingatkan kayak begitu. Nah Ramadan juga begitu. Kita tadinya tak mudah sholat malam, buka Quran, menahan lapar. Sekarang jadi indah. Nah, jadi bukti Ramadan kita diterima itu kita sekarang nggak merasa terbebani kalau sahur, nggak merasa terbebani membaca Quran, ya. Karena apa? Karena Al-Quran itu sering dianggap beban. Buktinya apa? Kalian baca saluran itu dulu obat tidur Al-Quran jadi anak. Oh saya baca Quran kan gitu. Jadi merasa terbebani gitu. Jadi hal yang tak mudah berubah jadi indah. Itu tidak rasa berat dalam sahur, dalam sholat malam, dalam baca Quran, dalam bersedekah. Malah jadi indah, jadi kecintaan. Kegiatan dia yang tahajud hebat, kegiatan dia yang mengamalkan sajud sampai hebat, walaupun tadi tidak mudah untuk membuat kita cinta kepada ibadah. Jadi ciri orang yang diterima Ramadan berat karena maksiat, kena betah dengan ibadah. Susah untuk berbuat maksiat, sedih kalau sampai jatuh maksiat lagi. Dan cinta senang ketika beribadah. Hanya punten Bapak Ibu, kalau kita jujur ya, baru 23 hari kita menjalani Ramadan, sudah berapa kemaksiatan kita? Baru 23 hari kita menjalani Ramadan, berapa banyak sih ibadah yang sudah kita lakukan? Menurun jujur mah, ya Allah ternyata saya menurun banget. Punten dimaafkan Bapak Ibu, omong juga cuma Ustaz gitunya sama kalau jujurnya ya. Makanya sekarang saatnya kita membuktikan diri ya. Membuktikan diri bahwa ya Allah, alhamdulillah ada pengajian, saya diingatkan lagi untuk mengenang kembali amal-amal Ramadan kita lanjutkan ya. Walaupun tidak seintens, tidak sebanyak ketika di bulan Ramadan ya. Baik, berikutnya orang yang beramal di bulan Ramadan dan diterima ibadahnya itu tidak merasa tenang atau merasa aman dalam hal amal soleh. Jadi amal solehnya selalu disertai rasa takut ya. Surat ke 23 surat Al-Mu'minun ayat 60 dan 61. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang mendatangkan kebaikan yang mereka datangkan ya, seperti sedekah, sholat, baca Quran, ya umroh dan lain sebagainya. Wa qulubuhum wajilah, tapi hatinya tetap gemetar ya. Annahum ila rabbihim raji'un, tetap ingat nanti di hadapan Allah saya bisa menjawab pertanyaan tidak, saya bisa diampuni tidak, saya bisa selamat dari neraka dan masuk surga tidak. Jadi selalu bersiap-siap berpikir nanti di hadapan Allah seperti apa. Maka orang yang seperti ini ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Orang yang seperti ini akan bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan akan menjadi orang yang terdahulu melakukan kebaikan, karena walaupun sudah beramal soleh hatinya terus merasa takut. Nah, ini ciri orang yang benar imannya. Al-mu'minu yajma'u bainal ihsani wal khawfi. Orang yang beriman itu menyatukan perbuatan baik mereka dengan rasa takut di hati. Walaupun sudah ikhlas, walaupun sudah mutaba'ah, hatinya tetap merasa takut. Ingat akan dosa-dosanya yang sebelumnya. Sadar bahwa ilmunya juga belum sempurna. Sadar bahwa pengamalan dari ilmu itu pun belum sungguh-sungguh. Maka di sini selain ada rasa takut, ada sifat mujahadah, sifat serius bersungguh-sungguh dalam mengerjakan kebaikan ya. Itu surat Al-Ankabut surat 29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad, berjuang bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan kami, pasti kami akan mudahkan untuk menjalani jalan-jalan kami. Wa inna Allaha ma'al muhsinin,
yang bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan, ya. Nah, lalu ada ciri yang paling kita sukai, ya. Ciri orang yang diterima ibadahnya di bulan Ramadan itu urusannya juga jadi ringan, urusannya juga jadi banyak jalan keluar. Ini yang kita sukai, ya. Jadi setelah Syawal habis melaksanakan Ramadan, jadi utangnya sedetik bisa dilunasi. Jadi yang susah itu sudah ada penyelesaiannya. Jadi nulungan. Ini yang kita sukai. Tapi untuk yang terakhir ini kita harus pandai bersyukur, ya. Pandai bersyukur itu jadi begini. Sebenarnya masalahnya sama sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Kan bareto orang kita berpikirnya terlalu berat, udahlah kita ringan gitu. Sekarang jadi lebih tenang. Kalau tidak ada solusi yang bersifat real, ya. Tapi sebenarnya yang real pun akan banyak. Yang real itu jadi maksudnya itu satu persatu terurai ini masalahnya. Jadi lebih mudah lagi, jadi lebih tenang lagi. Yakinlah kalau sudah mengatur nanti pasti terjadi yang terbaik, yang terbaik dari Allah. Jadi lebih pasrah, lebih pertama kali lebih percaya akan pengaturan Allah, lebih bersyukur. Dan itu yang membuat setelah Ramadan urusan kita banyak yang dipermudah oleh Allah. Kemarin ada ibu-ibu yang tanya, Ustaz, kumaha tengah rasa gitu. Nah, tengah rasa anggar jadi kan Ramadan dia orang susah gitu. Maka daripada saya sebut berarti amal ibu nggak diterima kan nggak enak kan gitu. Lebih baik mungkin ibu kurang bersyukur gitu kan. Kurang bersyukur sebenarnya sudah ada, cuma kita hanya memandang itu saja gitu kan. Memandang bahwa itu saja masalah yang dianggap sulit. Kayak kata Agim, bisa karena sudah 25 tahun yang mengisi di MKRM, saya juga tercelup oleh Agimnya. Jika Agim ada orang lagi makan tahu sama cengeng sambil silah, aduh hidup sekarang sulit ya, akhirnya emas naik, kemudian perang nih, terus beas naik, zakat jadi mahal, sambil dia tuh makan tahu sama makan cengeng. Kenapa dia ngomong hidup sulit? Bisa dahar tahu itu sudah satu kebahagiaan, bisa ngerasakan nikmatnya pada cengeng itu sudah kebahagiaan. Bisa ngomong saja sudah kebahagiaan. Dia ngomong hidup sulit padahal dia sedang diberi nikmat oleh Allah. Berarti masalahnya apa? Kurang bersyukur. Nah itu saja. Jadi yakin Bapak Ibu, kalau ibadah Ramadan kita diterima, kita akan dimudahkan urusan kita, akan dibukakan jalan keluar dari segala kesulitan. Minimal akan jadi orang yang lebih bersyukur tadi, ya. Tidak lagi melihat masalah itu sebagai sesuatu yang berat, biasa saja. Kenapa? Satu, surat At-Taqwa ayat kedua, ya. Jadi disingkat At-Taqwa ayat kedua jadi At-Taqwanya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kan gitu kan? Surat ke-65 ayat kedua. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar. Kan Ramadan teh orang teh benar lebih takwa. Jadi Allah benar apa salah? Pasti benar, bukan hanya benar. Janji Allah pasti benar. Siapa yang bertakwa akan diberi jalan keluar. Siapa yang ibadah Ramadannya diterima, la'allakum tattaqun, kamu jadi lebih bertakwa. Berarti kalau kita ada masalah, pasti sudah ada jalan keluar. Kalau kita merasa tidak ada, berarti kurang bertakwa. Gitu. Bukan berarti tidak ada jalan keluar, itu dan janji Allah masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah pasti memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, ya. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Dia makin berserah diri kepada Allah, makin yakin ya Allah berserah saja, tadi saya jadi. Saya ridho apapun yang terjadi. Ya, jadi itu penting. Apapun yang terjadi saya ridho, saya yakin pengaturan Allah itu yang terbaik, ya gitu ya.
Kemudian di ayat keempatnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan segala urusannya. Ya. Ayat kelimanya, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan menghapuskan keburukannya. Bukan hanya mengampuni dosanya nanti di akhirat, menghapuskan keburukannya itu, kebiasaan buruknya ditinggalkan, muncul kebiasaan-kebiasaan baik. Ya. Karena orang yang diterima tobatnya itu keburukannya berubah jadi kebaikan, karena diampuni Allah, karena tobatnya sungguh-sungguh, karena dia mendapatkan tadi lingkungan yang lebih baik. Ya, kayak begitu, dihapuskan kekurangan dosanya, wa yu'ti lahu ajra, dan nanti pahalanya akan dibesarkan. Itu juga bukan hanya di akhirat, termasuk di dunia. Termasuk di dunia, lebaran dengan baju halus saat itu itu pun sebenarnya harus disyukuri, walaupun jangan jadi tujuan utama. Ya. Kan kalau Ustaz mah ingat nanti sarung, saya dapat sampai 7 sarung itu aja sarung gitu kan. Akhirnya istri saya bilang, aduh Bi, saya ini nggak seragam sarungnya benar, diubah jadi apa, jadi gaun atau apa, dijahitkan sarung jadi dijahitkan. Mungkin istri saya senang gitu lah ya, seneng gitu kan. Kalau baterai sarung lagi, tapi dalam kan harus disyukuri kan, banyak jadi diterima kanya kan gitu. Nah seperti itu ya. Mudah-mudahan tadi kita betul-betul menjadi orang yang diterima ibadah Ramadan kita, walaupun amalnya sudah terjadi, yaitu kita membuktikan diri sekarang jadi kupu-kupu, sok buktikan gitu. Sekarang jadi orang yang mempunyai ciri-ciri orang yang diterima amal ya. Qabalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal kita semua, amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum dilanjutkan doanya, biasa kalau ada yang bertanya, kalau ada yang mau menambahkan, siapa? Ya, maka silakan Pak dosen. Ini ada mic katanya, sudah masuk YouTube Pak, nanti jadi viral. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan topiknya masalah evaluasi proses Ramadan. Ya. Dalam evaluasi ini kan supaya ada tingkatan atau nilai ya, supaya terukur dan biasanya kan ada nilai mahal di sini. Mungkin ini sebagai kesimpulan ya dari Ustaz. Ya. Bagaimana gitu ya untuk level-level dari proses tersebut sebagai hasil dari evaluasi. Ya, baik. Karena pembahasannya kualitatif bukan kuantitatif, maka penilaiannya juga paling kualitatif ya. Misalnya kalau setelah Ramadan itu saum acan, itu sholat-sholatnya acan, dan nyekel Quran saja, sama sekali itu nilainya gitu kan. Namun setelah Ramadan itu malahan sama dengan Ramadan, nilainya A gitu kan. Wah ya, kalau itu Ramadan saja sampai itu 5 juz, wah itu bisa A plus gitu kan. Nah gitu evaluasinya kualitatif gitu kan. Nah di antara itu kita kan berarti benar A, tapi alhamdulillah benar ya, lumayan ya, distribusi normal gitu. Jadi kita ada di B, C atau D ya. Jadi kalau kurang lah pengamalan Ramadan kita yang kurang, sabar bicara Anggus, tapi saya bicara Anggus itu sangat punten ya, saya terus terang ya. Kenapa? Karena sabar saya disatukan dengan Senin Kamis. Jadi pas setelah Ramadan saya mudik dulu seminggu kan di Lumpur, ayah alasan kedua sahur kan gitu. Jadi mulai pekan kedua baru Senin Kamis berarti tinggal 2 kali deh ya. Di pas-pasan lah yang malam nanti dihijikan di Senin Kamis kan. Jadi
B yang paling baik yaitu saumnya bukan hanya nyawalan, Senin Kamis ompong kamu kamarinya, tengah bulan ompong kan gitu. Jadi saya kalah sama istri saya dalam hal ini. Begitu pulang dari mudik dari Solo ya, istri saya, ayo besok Senin Kamis ya, Selasa Rabu tuh sekalian nyawal diteruskan. Saya makan, dia mah terus Selasa Rabu. Pas Kemisnya tanggal 13 nih. Jadi seminggu itu beres, istri saya mau sedih sampai Sabtu beres. Nah Ustaz, eleh dengan tuh bisa saum dengan poin, itu gunanya jadi ustaz, gunanya jadi orang berilmu, amalnya sedikit, pahalanya bisa lebih besar, apa itu? Loba alasan ayam jawabannya gitu. Tapi ya sudah, intinya mah yang penting mah, ya itu tadi ada amal-amal tertentu yang kita lebih dari orang lain. Mungkin untuk saum ya udah pas-pasan dia nyawalan lah, cuma pakai Senin Kamis, cuma pakai tengah bulan, cuma pakai saum Daud, tapi saya banyak sedekah. Mungkin untuk baca Quran, tapi saya rajin sholat malam atau sebaliknya, kayak begitu ya. Jadi kita harus punya amal-amal pojok, amal-amal utama. Nah, ya kita syukur-syukur tapi anak-anak jadi pojok, itu yang paling bagus, itu yang nilainya B. Ya, dan nilainya B mah baca Qurannya tetap jalan, saumnya tetap jalan, sholat malamnya tetap jalan, tolakul ilminya tetap jalan, sedekahnya tetap jalan, meninggalkan maksiat tetap jalan, gitu kan? Tetap jalan meninggalkan maksiat, itu lain STMJ, lain sholat terus maksiat jalan, lain meninggalkan maksiatnya tetap jalan, gitu maksudnya. Ya begitu ya Pak, evaluasinya A sampai E, tapi kualitatif ya begitu. Silakan Pak Imam, bisa coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya Pak Ustaz begini, evaluasinya itu dari Ramadan tahun dulu ke Ramadan tahun ini dan bagaimana Ramadan tahun depan. Karena tadi nggak apple kalau bulan ini dibandingkan dengan bulan sama. Ya. Jadi saya begini, mengevaluasi saya Ramadan tahun yang dulu itu bagaimana tahun yang saya dilakukan. Nah, itu saya evaluasi Ustaz. Oh saya ada peningkatan. Misalkan gini, dulu tahun Ramadan yang tahun dulu takin saya masih belepotan. Kemarin takin yang ini saya sudah katakan Pak Ustaz itu lulus. Ya, terus saya sudah dites sama Pak Ustaz DKM. Ya, walaupun saya belum bisa jadi imam di sini. Tapi namanya sudah imam. Nah itu jadi saya peningkatan ya itu. Terus tahun yang dulu saya di sama Pak Dedi ditunjuk sebagai cadangan. Apa itu kalau ada ustaz yang berangkat ceramah. Tahun kemarin saya sudah ditunjuk sama Pak Dedi langsung menjadi penceramah. Walaupun barangkali bingung juga ya mendengarkan cerita apa gitu ya. Kan saya sudah ditunjuk ini kan. Kemudian tahun yang dulu saya tidak lengkap 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemarin saya lengkap. Bisa lengkap. Alhamdulillah. Di sini apa itu itikaf. Walaupun kata Pak Israwan banyak tidurnya. Kalau nggak bisa tidur kan nggak bisa tahajud. Ya. Tapi niat saya sudah itikaf. Jadi datang jam 10, kemudian ibadah sampai jam 12. Kemudian tidur, siapa yang nggak ngantuk Pak Ustaz? Tidur jam 1 bangun. Jam 1 bangun tahajud. Sholat, ngaji. Nah itu kan sudah meningkat kaitannya. Jadi, nah saya lihat sini, tahun depan bagaimana saya? Nah justru itu pertanyaan saya Pak Ustaz, bagaimana saya bisa meningkatkan tahun depan itu lebih lengkap lagi apa yang saya lakukan untuk Pak Ustaz. Persiapannya bagaimana? Jadi saya sebulan ini harus persiapan untuk menuju Ramadan tahun depan Pak Ustaz. Ya, Masya Allah. Ya. Ya, jadi betul tadi evaluasi itu bisa evaluasi setelah Ramadan yaitu di bulan Syawal. Bisa juga membandingkan antara Ramadan tahun lalu dan Ramadan kemarin. Alhamdulillah sudah ada peningkatan, berarti yang harus diingat Pak Imam, bulan
bulan Ramadan nanti kalau ingin meningkat apanya? Misalnya tadi kasihnya sudah bagus, nanti meningkatnya khotamannya. Misalnya kalau kemarin hanya 1 kali khatam selama Ramadan, nanti tahun depan minimal 2 kali misalnya khatam, kayak gitu. Kalau itikaf misalnya sudah penuh, tahun depan saya itikafnya di Masjidil Haram. terlalu jauh ya peningkatannya. Gitu. Pasti ada yang bisa ditingkatkan, gitu kan? Pasti ada yang bisa ditingkatkan, begitu ya. Nah, jadi saya juga mohon doa ya. Saya merasa kalau yang dikatakan Pak Imam tadi, sejak COVID saya belum sempat lagi berangkat umroh. Padahal sebelum COVID saya bisa tadi umroh Ramadan, itikaf di Masjid Nabawi segala macam. Jadi saya merasa kemarin itu hari-hari yang ya Allah, saya dikasih ujian yang berat buat saya itu bukan urusan dunianya, tapi urusan kok ada penurunan yang sebelumnya pernah bisa dilakukan. Jadi doakan. Salah satu saya merasa nanti ada peningkatan atau ada ciri diterimanya amal itu kalau antara Ramadan ini sampai Ramadan tahun depan bisa umroh lagi. Itu salah satu buat saya, buat saya. Masing-masing kan punya ya. Jadi kalau sampai Ramadan tahun depan tekanan sengaja dari umroh, aduh saya harus tobat, berarti banyak betul masih kan sampai terhalang nggak bisa ke sana gitu. Karena bukan soal biaya itu mah. Kadang-kadang ada masalah-masalah lain gitu kan. Ya, biaya nomor berapa lah gitu. Dalam disuruh diberangkatkan oleh orang sini juga ada yang mau kayaknya tapi bukan soal itu ternyata gitu. Bukan soal itu gitu kan. Ada saja. Nah itu buat saya itu nanti. Jadi nanti kalau pas saya minta libur pakai tikungan, nah itu saya di Mekah pakai Zoom aja nggak mungkin kan gitu kan. Nah itu mudah-mudahan itu jadi ciri ya amal diterima. Nah ini yang tadi saya bilang terakhir, yang ditunggu-tunggu oleh kita bahwa amal Ramadan kita diterima itu kita diberi kemudahan, kita diberi perbaikan kondisi dari sebelumnya sejak di dunia, tapi digunakan lagi untuk akhirat kita yang penting. Kemudahan itu digunakan lagi untuk akhirat ya. Jadi bisa ngerti ya tadi dari Pak Imam juga, ketika kita membandingkan gunakan untuk diri sendiri saja ya. Kenapa? Karena orang lain ukurnya beda. Kalau kita merasa alhamdulillah ya Allah, saya ada peningkatan gini, nanti peningkatan saya adalah begini, nah gunakan untuk diri sendiri. Makanya lebih tepatnya kualitatif daripada dia. Nggak mungkin kuantitatif, nggak mungkin disamakan setiap orang dikasih checklist gitu kan. Nggak mungkin, itu agak sulit. Karena ini pengajian umum, beda di pesantren bisa, di pesantren. Kalau di pengajian masing-masing saja, silakan mengukur diri. Mari kita berdoa. Semoga Allah menerima amal kita, semoga Allah menjadikan kita orang yang lebih bertakwa, mengampuni dosa-dosa kita, membebaskan kita dari siksa neraka, termasuk orang tua kita dan juga keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nasta'dinuka wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana a'tiq riqabana minan nar, a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa dzurriyyatina minan nar. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matina rabbana bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abada ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nari masirana waj'alil jannata hiya daruna wa la tusallit alaina bidunubina ma la yakhafuka fina wa la yarhamuna.
Rabbana atina